Dan saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti. Ada Bapak Yayat Supriyatna. Selamat siang Pak Yayat. Selamat siang. Ya. Selamat siang Pak Yayat, dengan L di studio Pak Yayat. Ini kembali terjadi bencana tanah longsor Pak Yayat. Anda melihatnya seperti apa di tengah kondisi cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir Pak Yayat? Ya, yang pertama kita harus lihat bahwa ini fenomena yang sangat memprihatinkan kita ya, karena intensitas curah hujan cukup tinggi dan sangat mempengaruhi kondisi struktur tanah yang ada di sana. Biasanya dua faktor ketika musim hujan itu datang. Kalau tidak banjir adalah longsor. Kalau longsor itu biasanya banyak terjadi di wilayah perbukitan. Kita tahu misalnya wilayah kabupaten, misalnya wilayah Bandung Barat adalah wilayah yang banyak perbukitannya. Otomatis kerentanannya itu juga sangat tinggi. Dipengaruhi lagi oleh kondisi misalnya, mohon maaf ya, hilangnya vegetasi. Kita ketahui bahwa banyak alih fungsi area hutan atau wilayah dengan pepohonan yang cukup padat rapat itu dirubah fungsinya menjadi areal perkebunan, misalnya terkait dengan tanaman hortikultura. Seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Gubernur KDM, Kang Deddy, itu mengatakan bahwa wilayah di Jawa Barat itu banyak sekali perubahan vegetasi hutan atau perkebunan yang dirubah alih fungsikan menjadi kawasan-kawasan untuk tanaman pangan misalnya. Karena memiliki kondisi yang dikatakan relatif secara ekonomi lebih tinggi nilainya. Nah, kalau wilayah yang terjadi di Bandung Barat, kemungkinan dua faktor terbesar. Pertama, satu, curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi ini akan sangat mempengaruhi struktur kondisi tanah, apalagi tanahnya tanah yang labil. Tanah labil itu kan karena satu, kekokohannya itu rentan ya, artinya tidak ada struktur pengikatnya, apalagi ditambah dengan tingkat kemiringannya. Kalau tingkat kelerengannya cukup ekstrim, misalnya di atas 45 derajat, atau katakanlah di atas 30 atau 40, itu wilayah yang sangat rentan sekali. Ditambah misalnya satu, jika kawasan itu dihuni oleh tingkat kepadatan hunian yang tinggi. Atau kedua, ada pemotongan atau perubahan bentang lahan, cut and fill itu, yang tidak memperhatikan struktur aliran tanah. Jadi ada potensi kemungkinan besar aliran air yang datang itu menghadapi kondisi struktur bentangan lahan yang sudah berubah, sehingga sangat mempengaruhi intrusi, maksudnya ada potensi air yang masuk ke wilayah rongga-rongga tanah yang bisa dikatakan kekuatannya, soliditasnya tuh berubah gitu. Nah, kalau kita misalnya memahami bahwa kekuatan struktur pegunungan atau berbukit yang diperkuat oleh struktur vegetasi seperti pohon-pohon besar yang kuat dan bisa mengikat tanah, itu potensi air bisa diresapkan gitu ya. Tapi kalau air sama sekali tidak mampu diresapkan, ditambah dengan intensitas curah hujan yang tinggi, itu sangat mempengaruhi kerentanan kondisi perbukitan. Nah, kita kembali cek, hujan yang turun ini kategori hujan ekstrim yang cukup tinggi atau kategori hujan lebat. Kalau saya melihat potensi curah hujan yang ada, kelihatannya hujannya sangat lebat atau sangat lebat, dan durasinya mungkin dikatakan cukup lama gitu ya. Jadi bisa dikatakan ini ada faktor secara alami, curah hujan yang tinggi ditambah dengan faktor perubahan lanskap ruangnya, khususnya kerentanan wilayah perbukitan yang sangat sensitif terkait bencana, karena ada persoalan-persoalan perubahan tata guna lahannya. Baik, Pak Yayat, menurut Pak Yayat memang sepenglihatan dari Pak Yayat dan juga mungkin sudah melakukan survei juga ya, hingga saat ini apakah memang di daerah Kabupaten Bandung Barat memang sudah banyak perubahan yang dilakukan terkait dengan tata kota, Pak Yayat? Ini yang sebetulnya menjadi catatan-catatan penting kita, karena sekali lagi saya mengatakan Kabupaten Bandung dulu sangat luas, kemudian dibagi dua ya, ada wilayah Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Wilayah Bandung Barat dikatakan wilayah dengan kondisi geografis perbukitan, sebagian besar didominasi oleh wilayah-wilayah perbukitan. Wilayah ini sangat sensitif ya. Sensitifnya apa?
Pertama, wilayah perbukitan itu harusnya memang kita jaga struktur ruang itu untuk tidak dirubah secara frontal gitu. Nah, Hmm. kita harus memperhatikan bahwa ada kemungkinan besar perubahan tata ruang karena tekanan kebutuhan tempat tinggal dan tekanan untuk kegiatan usaha ekonomi dalam konteks untuk pertanian atau kegiatan lainnya itu akan sangat mempercepat alih fungsi lahannya. Ditambah satu lagi ya, mohon maaf sekali lagi, kepemilikan tanah pun juga bisa dipengaruhi. Karena pertama Hmm. satu, ada areal-areal yang mungkin bisa dikatakan dikuasai oleh perseorangan maupun oleh badan usaha. Nah, contohnya di beberapa kasus seperti di wilayah kemarin di tempat lain ya, di wilayah Bandung juga, Hmm. ketika vegetasi perkebunan teh itu dirubah, dihilangkan, diganti dengan tanaman kentang gitu ya. Ini kan terus terang aja, setiap perubahan tanaman itu pasti akan mempengaruhi daya resap airnya. Nah, khususnya untuk wilayah Bandung Barat, ini yang merupakan wilayah yang bisa dikatakan wilayah perbukitan dan punya catatan-catatan tentang potensi longsor yang sudah beberapa kali terjadi. Nah, catatan-catatan kita ini harus kan menjadi perhatian buat kita semua. Selama musim penghujan, itu otomatis perhatian kita harus fokus pada kawasan yang punya potensi bencana yang cukup tinggi. Misalnya contoh, yang perlu kita soroti adalah wilayah mana, kecamatan mana, atau desa mana yang kira-kira tingkat kekritisan tanahnya sudah sangat tinggi. Artinya apa? Ada kemungkinan wilayah tersebut sama sekali sudah hilang ya Hmm. vegetasi alaminya dan itu akan mempengaruhi aliran air. Jadi bisa dikatakan wilayah-wilayah kawasan perbukitan dengan tingkat perubahan tata guna lahan yang sangat masif, artinya komposisi hutannya sudah berkurang, vegetasi kerapatan dalam konteks tanaman-tanaman kerasnya juga sudah hilang, dan berubah alih fungsi dengan tanaman-tanaman pertanian, di mana akarnya kurang begitu kuat mengikat tanahnya, ditambah dengan curah hujan yang tinggi, itu sangat-sangat perlu diperhatikan. Dan disitulah Oke. potensi bencana longsor bisa terjadi. Baik. Eh, Pak Yayat, tapi sebenarnya yang Anda jelaskan tadi itu sebenarnya sudah harus masuk ke dalam peta bencana yang dimiliki oleh Pemda dan Pemprov berarti kan ya, Pak Yayat? Nah, ini sebetulnya di dalam tata ruang itu ada potensi peta rawan bencana. Setiap daerah yang punya rencana tata ruang itu ada penetapan atau mitigasi wilayah-wilayah yang dikatakan berpotensi kena bencana. Ya, bencana itu bisa gempa bumi atau bencana patahan, tanah bergerak, longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, informasi tentang kerentanan wilayah-wilayah yang punya potensi terkait kebencanaan itu sampai nggak di tingkat masyarakat. Harusnya ketika informasi tentang wilayah rentan itu ditindaklanjutin tidak, misalnya dengan Hmm. pemasangan rambu, larangan, misalnya contoh maaf ya, kalau misalnya kasus di puncak itu ada tulisan, misalnya dilarang membangun tanpa izin di kawasan yang rentan bencana, atau misalnya ya, kalau kita membangun di tempat yang rentan bencana itu harus diikuti dengan pembatasan dan pengendalian. Misalnya contoh ya, jangan semuanya dirubah gitu ya. Kalau ingin berubah, persentasenya berapa persen? Di wilayah mana yang kira-kira wilayah itu masih aman dan Hmm. diperkuat dengan struktur kekuatan bentang alaminya seperti proporsi jumlah hutannya atau areal dengan tanaman-tanaman keras. Nah, di sekarang yang menjadi masalah adalah informasi tata ruang yang ada di dalam dokumen itu terinformasi tidak sampai tingkat wilayah, di Hmm. kecamatan, di desa. Ada nggak di desa itu tentang masalah ini? Dan kedua, ketika akan merubah bentang lahan itu memiliki izin atau tidak. Nah, kira-kira kan begitu ya. Hmm. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa wilayah itu rentan, perizinan-perizinan atau pengawasan itu yang kadang-kadang terlewatkan dan itulah menyebabkan
pengetahuan kita tentang kawasan, tentang wilayah itu sama sekali tidak lengkap dan akhirnya orang merasa itu aman, ya menyebabkan ada potensi yang kita abaikan di dalamnya. Baik, Pak Yayat, berarti bisa dikatakan bahwa longsor yang terjadi pada Sabtu dini hari tadi ini ada kesalahan dalam melakukan mitigasi, apalagi kita tahu bahwa Bandung Barat ini bisa dibilang sering terjadi tanah longsor, Pak Yayat. Nah, kita yang harus mencermati itu persoalan yang bisa dikatakan bahwa mengapa dia bisa terjadi gitu ya. Kan semua orang tidak pernah menyangka bahwa tiba-tiba tempat mereka yang biasanya aman-aman saja, oh kok tiba-tiba terjadi kejadian longsor. Nah ini yang perlu kita pahami bahwa wilayah-wilayah yang sudah dipetakan di dalam satu kawasan bahwa dia memiliki tingkat kerentanan tinggi, itu sejak awal harus ada pencegahan. Tapi kan yang paling berat bagi kita ketika kita tahu wilayah itu rentan, tindakan apa yang harus dilakukan sehingga musibah ini tidak terjadi. Dan harusnya semenjak awal, semenjak kita tahu bahwa banyak terjadi perubahan tata guna lahannya, perubahan kawasannya, itu ada semacam pengawasan tidak yang dilakukan di lapangan. Nah sekali lagi saya mengatakan, untuk semua wilayah, sekali lagi, yang berpotensi, punya potensi bencana seperti longsor, di musim penghujan ini tingkat kewaspadaannya harus ditambah atau ditingkatkan. Kalau tidak ini agak sedikit sensitif bagi kita. Kalau persoalannya kita segera tidak lanjuti gitu. Teman, mengapa ini penting? Karena sekali lagi saya mengatakan bencana itu tidak bisa kita duga. Tapi minimal kita tahu bahwa saya tinggal atau berusaha di kawasan dengan tingkat kebencanaan yang cukup tinggi. Dan di tata ruang itu sudah terkonfirmasi sebetulnya tentang wilayah-wilayah yang sebetulnya dalam konteks pemanfaatannya itu ada pembatasan. Karena sekali lagi ketika dibuat dokumen tata ruang itu, aspek geologinya sebetulnya sudah masuk. Cuman bagaimana informasi-informasi tentang kerentanan, tentang kebencanaan itu sampai kepada masyarakat. Khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di situ, berusaha di situ, yang kita harus berani untuk memberikan informasi-informasi supaya kasus-kasus seperti ini tidak terulang. Sebetulnya peristiwa seperti ini sering terjadi berulang kali di berbagai daerah. Karena sekali lagi ada dua perbedaan ketika menghadapi musim penghujan di beberapa daerah. Pertama satu, kalau di wilayah hilir, di daerah das itu potensi banjir. Yang sudah kita ketahui lah sepanjang Pantura itu terjadi. Tapi bagaimana di wilayah yang punya geografis seperti kawasan pergunungan, perbukitan. Dan disitulah sebetulnya menurut saya para pimpinan daerah harus segera melakukan sosialisasi atau menginformasikan tentang potensi bencana pada saat puncaknya musim penghujan. Baik, Pak Yayat, kalau begitu langkah seperti apa yang memang seharusnya diprioritaskan untuk meminimalkan terjadinya tanah longsor ke depannya, Pak Yayat? Ya, yang pertama satu ya, untuk di beberapa daerah yang katakanlah pengaturan tata ruangnya sangat ketat. Seperti contoh kalau kita belajar dari kasus di puncak itu adalah tentang informasi daerah rawan longsor. Nah itu biasanya tanda-tanda wilayah rawan longsor itu kan sudah terlihat dari pergerakan tanahnya. Misalnya contoh ada kawasan yang tiba-tiba tanahnya tuh jalannya tuh sering rusak, sering turun, sering longsor. Kemudian bukit dipapas untuk melebarkan jalan kembali. Nah kalau kawasan yang berpotensi longsor dan sudah berapa kali terjadi, seharusnya ya sejak itu dipasang rambu-rambu tentang potensi bahaya longsor yang bisa terjadi setiap saat. Itu kalau mandatori untuk pengawasan ruangnya dijalankan. Nah cuman menjadi pertanyaan siapa yang punya otoritas di tingkat wilayah dan ya mohon maaf ya dan berani memasang itu kalau tiba-tiba misalnya tanahnya itu berada di milik private. Jadi pemilik tanah mengatakan, loh
ini kan tanah saya, kok tiba-tiba ini ya secara nilai properti, nilai lahan kan menjadi terganggu ya kan? Karena tidak semua orang bersedia kalau tempat dia dikatakan berbahaya, kemudian dipasang peringatan, itu kan mendegradasi ya tentang apa ya nilai asetnya gitu kan. Jadi orang nggak berani berusaha itu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah ada kompensasi oleh pemerintah daerah untuk melakukan penghijauan, reboisasi untuk wilayah-wilayah yang sudah tergerus karena persoalan perubahan tata ruangnya atau perubahan bentang alaminya. Itu yang pertama yang harus dicatat. Yang kedua, bagaimana upaya untuk meningkatkan ya upaya-upaya penghijauan ya, gerakan-gerakan penanaman pohon. Tetapi sekali lagi saya mengatakan ini memang tanggung jawabnya diletakkan di mana, karena banyak juga kawasan-kawasan hutan dikelola oleh badan usaha seperti perhutani, ada juga kawasan hutan yang dikelola oleh kementerian, ada kawasan hutan yang dikelola oleh private, ada juga kawasan-kawasan yang dikelola oleh perseorangan. Nah, sekarang tinggal bagaimana ya peringatan-peringatan atau pengawasan-pengawasan dilakukan agar perubahan atau alih fungsinya itu tidak terlalu sporadis lah. Minimal komposisi pemahaman tentang antara air, hutan, tanah, usaha itu bisa dipahami. Itu menjadi penting buat kita supaya kita lebih sensitif terkait tentang alih fungsi atau perubahan vegetasi, terkait tentang aliran air yang kemungkinan run off-nya akan semakin tinggi. Ingat, run off air itu ya akan bisa kita kendalikan potensi besarannya yang menggerus tanah itu jika vegetasinya masih bisa dipertahankan. Minimal vegetasi bentang alaminya. Kalau hutan dipertahankan hutan, kalau masih ada hutan primer dipertahankan, kalau ada perkebunan jenis tanaman apa yang akarnya kuat dan mampu menyerap tanah. Sekali lagi saya mengatakan, wilayah perbukitan adalah wilayah yang sangat sensitif ketika curah hujan sedang tinggi-tingginya. Baik, Pak Yayat, menarik tadi untuk saya cermati bahwa dikatakan betul bahwa perbukitan ini adalah sangat ya sensitif terkait dengan apalagi sudah memasuki cuaca ekstrim. Tetapi ada yang lebih sensitif lagi, tadi dikatakan oleh Pak Yayat memang terkait dengan pengawasan tanah-tanah yang mungkin tidak dimiliki oleh Pemprov tapi milik mungkin perseorangan, pribadi atau seperti apa. Ini kan yang tentu tidak bisa diatur atau mungkin sulit untuk diatur oleh pemerintah terkait dengan vegetasi yang ada di dalamnya. Nah, ini apakah benar bisa dikatakan belum adanya pengawasan yang maksimal sehingga bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor, Pak Yayat? Nah, ini menarik. Ada namanya property right, hak kepemilikan atas tanah. Tanah-tanah saya, tanah-tanah perusahaan. Bagaimana perusahaan atau perseorangan memanfaatkannya. Tapi ada namanya development right, perizinan, ketentuan, arahan tentang bagaimana cara pemanfaatannya. Nah, di kita itu development right-nya dalam konteks pengaturan secara tata ruangnya kadang-kadang agak susah menyentuh pada konteks property right-nya. Contohnya begini, kalau ada pelarangan, ya mohon maaf nih, ada pelarangan terhadap aset tanah saya. Anda tidak boleh membangun di situ, Anda harus menghijaukan. Terus dia bertanya, kalau tidak saya lakukan, saya dapat apa? Baik. Kemudian saya kena PBB juga kan. Itu kira-kira perlu kita perjelas di dalamnya agar pengaturannya tidak berbenturan satu dengan lainnya. Baik, Pak Yayat, kita harus tahan terlebih dahulu perbincangan kita terkait dengan bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Kita akan jeda sejenak. Jadi saudara, jangan beranjak dulu. Yayat Supriyatna sebagai pengamat tata kota Universitas Trisakti. Pak Yayat, diinformasikan tadi berbicara dengan Pak Teten Ali Mulku, Kepala BPBD Jabar, betul adanya memang ini daerah yang rawan terjadi tanah longsor dan sudah ada alih fungsi lahan. Pak Yayat, berarti memang betul memang adanya bahwa tidak melihat kondisi dari lereng tersebut, tapi dijadikan tempat untuk berkebun. Tadi kalau dikatakan oleh jurnalis Kompas TV, Pak Yayat, bagaimana melihatnya? Ya, ini menarik ya. Pertama, daerah Cisarua dan Lembang itu kan selain destinasi wisata juga menjadi zona areal pertanian tanaman pangan. Pasir Langu saya masih ingat lah, dulu saya pernah ke Pasir Langu, saya pernah ada kegiatan di sana gitu.
Mengingat wilayah ini merupakan zona wilayah tanaman pangan dan kita ketahui ada kasus namanya supply dan demand gitu. Ketika permintaan pasar ya tentang produk-produk pertanian makin meningkat, itu kan akhirnya ketika intensifikasi tidak mampu, artinya dengan misalnya dengan membuat rumah-rumah kaca untuk tidak melakukan ekstensifikasi, meluaskan areal pertanian, itu otomatis ketika demand meningkat, proses ekstensifikasi ya alih fungsi lahan untuk memperluas areal pertanian itu pasti akan terjadi. Jadi otomatis melihat wilayahnya subur, tanahnya juga bagus untuk tanaman pangan, kemudian juga demand permintaan pasarnya tinggi. Nah ini kan mau tidak mau akan menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas produksinya gitu. Nah sekarang pertanyaannya apakah peningkatan itu dengan cara intensifikasinya atau dengan cara ekstensifikasinya? Dan wilayah ini kan seperti saya katakan tadi adalah wilayah perbukitan ya. Dengan zona mungkin kelerengannya itu cukup curam. Nah, otomatis jika terjadi alih fungsi dari vegetasi tanaman keras yang punya kapasitas untuk menyerap tanah tinggi, menyerap air tinggi dengan tanaman pangan itu berbeda. Nah, menurut saya ada bagusnya ya. Kita coba memahami mengapa masyarakat sangat antusias untuk meningkatkan nilai lahannya dengan produk-produk pertanian. Tetapi yang kurangnya adalah tentang pengawasan dalam konteks di lapangannya gitu. Artinya begini, harusnya ada pemetaan mana zona yang perlu kita pertahankan, mana zona yang bisa kita tingkatkan produktivitasnya. Nah kalau melihat dari secara kultural, memang masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di Lembang, di Cisarua, Pasir Langu dan sebagainya itu memang dari dulu riwayatnya adalah petani-petani di sektor tanaman pangan. Dan kita ketahui Lembang itu kan ibaratnya kalau di Bogor tuh kayak puncak gitu ya. Menjadi destinasi wisata, wisatawannya banyak. Pasti ada nilai tambah dalam konteks wilayahnya yang mempunyai daya tarik. Maka pertanian itu menjadi hal yang menjadi salah satu sumber penghasilan utamanya. Nah sekarang yang menjadi catatan kita, areal-areal pertanian itu areal itu dimiliki oleh siapa misalnya. Kalau misalnya dikuasai oleh satu badan usaha, katakanlah punya perhutani. Kadang-kadang pertanyaannya, apa sudah ada izin, ada syarat-syarat ketentuan yang berlaku, atau milik siapa yang mengelolanya. Tapi kalau kepemilikannya private, perseorangannya kita juga tidak bisa mengendalikan ya, karena hak seseorang untuk memanfaatkan nilai tanah itu adalah hak pribadi. Tetapi secara tata ruang perlu ada rambu-rambu. Karena mengingat ya daerah ini kan sangat sensitif. Sekali lagi saya mengatakan bukan hanya untuk di Bandung, di Bogor, Cianjur atau kawasan-kawasan di Jawa Tengah yang merupakan zona areal pertanian dengan tanaman pangan, jika memasuki curah hujan yang tinggi itu mau tidak mau memang harus lebih waspada. Dan ini kita memang berduka karena kejadiannya terjadi pada jam 3 pagi begitu. Baik, Pak Yayat, ini masih sangat menarik terkait dengan pembahasan alih fungsi lahan yang menyebabkan bencana longsor. Tapi kita harus tahan terlebih dahulu diskusi kita. Bapak, kita jeda sejenak. Tetap di Breaking News Kompas TV. Saudara, Breaking News Kompas TV masih menemani Anda bersama saya Elgin Fridianto terkait bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Dan saat ini kami masih terhubung dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti, Bapak Yayat Supriyatna. Pak Yayat, terkait dengan apakah seberapa penting sebuah kajian yang dilakukan sebelum dilakukannya alih fungsi lahan, terutama di wilayah perbukitan yang rawan terkait dengan tanah longsor? Ya, ini menarik ya. Pertama, tata ruang itu adalah menjadi panduan dalam pemanfaatan tata guna lahannya. Nah, ketika akan menetapkan pola ruangnya, artinya mana untuk industri, pertanian, perumahan, dan sebagainya, itu ada KLHS-nya. Jadi tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis adalah dua dokumen yang disinergikan untuk menjadi arahan dalam penetapan pola ruangnya, mana untuk pertanian. Nah, sekarang pertanyaannya kan, jenis pertanian apa yang direkomendasi untuk kawasan-kawasan tertentu. Misalnya kalau wilayah itu sangat sensitif dengan kebencanaan, harusnya proporsinya kita kendalikan antara proporsi untuk aspek perlindungan, mana untuk lindung dan budidaya. Nah sebetulnya kan ada kawasan lindung di situ. Nah pertanyaannya,
kegiatan pertanian atau kegiatan ini merambah kawasan lindung atau tidak gitu. Nah, kita menarik ya. Jadi kita minta nanti misalnya dari Jawa Barat, bupati atau apa, coba lihat kita petakan. Kegiatan-kegiatan yang dikerjakan sekarang ini itu menyentuh kawasan lindung atau tidak. Kalau kawasan lindungnya tersentuh, terganggu, pasti dia akan mengganggu ya kan. Artinya kita juga harus benar-benar perhatikan ini. Yang terjadi sekarang adalah alih fungsi budidaya yang merambah ke kawasan lindung. Baik. Pak Yayat, ini masih menarik terkait dengan pembicaraan kita terkait dengan alih fungsi lahan. Tapi sepertinya kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, terkait dengan tanah longsor di Kampung Babakan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, saat ini kami, Kompas TV, masih terhubung dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti, Pak Yayat Supriyatna. Pak Yayat, tadi saya sempat berbicara dengan Pak Teten Ali Mulku, Kepala BPBD Jabar, mengatakan bahwa terjadi tidak hanya satu longsoran, tetapi ada dua longsoran. Satu lagi itu ada di Lembang. Pak Yayat, ini kan yang kita tahu Lembang ini merupakan salah satu destinasi wisata. Ini bagaimana Anda melihatnya? Berarti memang masih ada daerah-daerah yang labil tanahnya di sana, Pak Yayat. Iya, Cisarua, Pasir Langu dengan Lembang itu berdekatan dalam zona yang sama. Artinya memang wilayah ini sangat sensitif terkait dengan masalah potensi longsor. Apalagi ditambah dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi. Dari dulu wilayah Lembang itu memang menarik menurut saya. Dari aspek udaranya, lokasinya. Nah, pertanyaannya kan bagaimana konsep pengembangan Lembang atau daerah Cisarua yang memang kalau dilihat dari kekuatan lahannya itu adalah di sektor pertanian. Nah, ketika lapangan kerja atau usaha itu melihat pertanian itu menjadi kegiatan utama di daerah tersebut, nah pengendaliannya sejauh mana gitu kan. Nah, sekarang yang menarik adalah areal pertanian itu ada di perbukitan, sementara perumahannya ada di bawah. Nah, ini kan artinya pencerahan, pengetahuan tentang tata ruang, bagaimana wilayah yang harusnya dilindungi di atas, misalnya di atas permukiman, itu sebaiknya kawasan lindung untuk memprotek supaya tidak ada tekanan air atau longsor yang menimpa di bawah. Tetapi yang terjadi, ini kan asumsi dulu ya, ada kemungkinan area pertanian di bawah, area permukiman di bawah itu, sementara perbukitan di atasnya itu sudah berubah. Nah, harusnya misalnya kalau misalnya pertanian itu di atasnya ada sistem proteksi terkait pengendalian lahan dalam konteks hutan atau penghijauan yang kuat dengan vegetasi tanam keras yang mampu menahan air, itu otomatis juga ini. Nah, satu hal lagi yang perlu kita cermati ya, kita kan harus banyak belajar dengan perubahan curah hujan yang ada sekarang. Kalau curah hujan semakin ekstrim, artinya kawasan Lembang, Cisarua, dan kawasan-kawasan perbukitan yang memang sudah banyak perubahan alih fungsi tanahnya, harus diingatkan, hati-hati, bukan kita takut, tapi perlu kehati-hatian bahwa potensi longsor itu bisa terjadi di semua tempat. Nah, sekarang kita tinggal konfirmasi dengan pihak BMKG. Di mana potensi? Nah, BMKG kan sekarang agak rajin itu untuk mengkonfirmasi tentang potensi curah hujan ekstrim pada beberapa daerah. Nah, yang sudah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat sudah cukup baik, misalnya menginformasi kepada setiap pimpinan daerah bahwa ada potensi curah hujan itu. Nah, sekarang ilmu langitnya bagus, ilmu buminya bagus atau enggak nih? Bergerak di bawah. Nah, jadi yang terlambat adalah ada kemungkinan lag ya, informasi yang baik ini tidak terkonfirmasi sama pengawasan di lapangan. Di lapangannya ya. Belajar dari kasus ini, maka kita harus sama-sama mencermati untuk kedepannya wilayah mana yang sebetulnya harus kita tahan nih, supaya tidak terlalu dieksploitasi. Kadang-kadang terus terang daya tarik ekonomi itu suka mengabaikan aspek keuangan gitu. Ibaratnya sudah tuntutan demand dan supply-nya itu ketika permintaan, mohon maaf ya, ketika sekarang ada kebijakan makan bergizi gitu ya,
oh ini butuh sayuran, nah ada permintaan. Nah bagaimana sebetulnya aspek supply dan demand itu kita coba komposisikan pada wilayah-wilayah yang memang menjadi area pertanian. Tapi kalau dia aman dari zona bencana, boleh kita optimalkan. Tapi kalau dia berada di zona bencana, pengendaliannya menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Baik, berarti sebegitu pentingnya terkait dengan kajian sebelum dilakukan alih fungsi lahan di tempat-tempat tertentu yang memang rawan terjadi bencana, terutama tanah longsor. Baik, terima kasih informasinya pengamat tata kota Universitas Trisakti, Pak Yayat Supriyatna. Pak Yayat, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, Bapak. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama, terima kasih.